sudah ada kasus. Nah, ini ada fase ketiga, yaitu pelaporan dan tindak lanjut audit. Tindak lanjut audit, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, yaitu pemeriksaan atau penyelesaian temuan, memeriksa apakah tindakan perbaikan telah dilakukan, dicek. Jadi bukan semata-mata misalnya, oh sudah selesai Pak, tapi kita harus lihat betul apakah sudah dilakukan, eviden-evidennya, kemudian memeriksakan apakah tindakan perbaikan tersebut sudah sesuai belum. Ya, kemudian tindak lanjutnya terkait juga verifikasi keefektifan penyelesaian, memeriksa apakah efektif apa agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Ya, jangan sampai tanda tangan nih, yang sering krusial itu adalah tanda tangan Bapak Ibu. Di sana sini yang kita temukan tuh tanda tangan lupa, karena apa, mungkin kesibukan ya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada tindak lanjut untuk temuan yang tidak efektif, membuat CAR baru apabila ada pada verifikasi status CAR atau masih open bila perlu, kemudian membuat schedule atau verifikasi untuk non-conforman yang masih open. Jadi kalau misalnya belum selesai, ya kita buka lagi sampai selesai. Kemudian ada batas waktunya. Kemudian ada yang tanggung jawab, IC-nya. Nah, kemudian di sini ada tindakan perbaikan pencegahan, ada rencana tindakan, dan sebaiknya memang terstate ya, rencana tindakan seperti apa, tindakannya, jangka waktu, penanggung jawab, ini selalu tercatat. Untuk kepala bagian divisi ini menentukan tindakan dan jangka waktunya, siapa yang tanggung jawab, berapa lama gitu ya. Terus tindakan bisa dua hal, menghilangkan gejala, bisa menghilangkan akar penyebab. Kemudian jangka waktu harus realistis, sementara itu nggak boleh. Jadi misalnya Desember 2025, nah gitu ya, atau November 2025, tanggal berapa? Tanggalnya harus jelas. Gitu. Jangan sampai tanggal 31 Februari ya, misalnya gitu ya, itu jangan sampai. Jadi harus jelas pada saat close, identifikasi ketidaksesuaian atau NC-nya, kemudian didokumentasi, kemudian diklasifikasi. Jadi pada saat penutupan itu biasa disampaikan Bapak Ibu identifikasinya, misalnya ini temuannya adalah minor sekian, mayor sekian, observasi sekian, ya kan. Kemudian didokumentasi, ditandatanganin si lead auditor ini. Kemudian diklasifikasi bagian-bagian tadi yang disebut, kemudian diinvestigasi akar penyebab masalah. Kemudian menetapkan tindakan perbaikan dan akhirnya menyetujui rencana perbaikan seperti apa. Pada kasus tertentu biasanya lead auditor tuh mengumpulkan hasil audit pada auditor semua ya. Itu biasanya nanti diseleksi hasil mana yang akan kita tampilkan. Ada juga seperti itu. Ada atau semuanya dibuka, nggak apa-apa untuk pembelajaran. Yang penting pada saat badan sertifikasi hadir, kita minim untuk mendapatkan temuan. Kemudian ada melakukan perbaikan, kemudian memverifikasi hasil perbaikan, dan terakhir di close. Jadi selalu dicek dan dicek. Nah, untuk follow up audit, nah verifikasi tindakan perbaikan tuh memeriksa apakah tindakan perbaikan tuh telah dilakukan. Ya, jadi periksa dan catat buktinya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, oh udah ada buktinya, evidennya dan sebagainya. Nah, ini untuk tindakan perbaikan yang telah dilakukan termasuk kondisi aktual. Jangan dengar katanya. Nah, itu harus lihat sendiri bahwasannya, oh ada buktinya. Kemudian memeriksa apakah tindakan perbaikan tersebut efektif. Lakukan sampling ulang dari periode setelah dilakukan perbaikan untuk memastikan bahwa tindakan benar-benar efektif sehingga masalah tidak terulang. Gitu ya. Kemudian kompetensi dan evaluasi auditor. Untuk persyaratan kompetensi tim audit untuk SMT ini bahwasannya harus mengetahui misalnya ukuran kompleksitas proses audit. Jadi mengetahui apa yang akan kita lakukan, metodenya seperti apa, jenis ruang lingkupnya, kemudian ketidakpastian dalam mencapai sasaran. Sebetulnya secara prakteknya seorang auditor hadir datang gitu ya untuk menanyakan audit, tentunya kita akan melihat yang bersangkutan. Pertama nama, kita akan lihat daripada jabatannya apa, kemudian kita lihat SOP-nya bagaimana, TKU TKI-nya bagaimana. Kita akan minta menjelaskan proses bisnis di bagian tersebut. Nah, dari situ kita akan mengurai satu persatu terkait dengan apa yang dilakukan, hasilnya seperti apa. Lihat dari input, proses, dan outputnya gitu ya. Mungkin besok pada saat simulasi Bapak Ibu akan kerangka pikir ini bisa digunakan. Itu yang lebih lebih mudah untuk Bapak Ibu lakukan. Jadi tentunya kita harus berdasarkan catatan. Itu dia tadi. Karena kita harus melihat bahwasannya SOP yang ada di bagian tersebut itu seperti apa, kita akan melihat, kemudian mengambil satu bukti ya, mengambil satu kasus atau satu proses yang bisa kita urai gitu. Nah, di sini juga persyaratan kompetensi khususnya adalah punya konsep
ada standar mutu terkait dengan 9001. Kita bicarain adalah mutu ya, mutu pelayanan dan mutu produk. Kemudian ada lingkungan, ada 14.000 terkait dengan lingkungan, ya ada AMDAL dan sebagainya, kita harus paham. Ada SMK 3 terkait dengan K3 untuk keselamatan, zero accident. Kemudian ada SMAP, anti penyuapan, bagaimana tidak adanya penyuapan di organisasi kita dan sebagainya. Kemudian konteks organisasi juga harus dipahami, termasuk di dalamnya ada sistem manajemen mutunya, lingkungan, K3 dan SMAP. Juga hukum, regulasi dan sebagainya. Jadi hukum terkait dengan undang-undang lingkungan, undang-undang K3 dan sebagainya. Kemudian penilaian risiko terkait dengan mutu, lingkungan, K3 dan penyuapan. Nah, risiko di organisasi Bapak Ibu diidentifikasikan, kan kemarin udah dicatatkan tuh risiko-risikonya apa saja terkait dengan mutu, lingkungan, K3-nya. Kemudian ada uji kelayakan, due diligence ya yang ada di SMAP, tentunya udah Bapak Ibu lakukan. Kemudian pengendalian mutu K3 L dan anti penyuapan, ada pengendaliannya dan sebagainya, ada programnya, itu harus memahami betul. Jadi pada dasarnya klausulnya tuh ini ada 10 sama, tapi isinya berbeda tergantung daripada judul. Nah, catatan ini adalah ini dia Bapak Ibu. Tidak perlu setiap auditor dalam audit untuk memiliki kompetensi yang sama, namun kompetensi kolektif tim audit harus terpenuhi untuk mencapai tujuan audit. Utamanya lead auditor. Kalau bisa tahu semuanya. Kalau auditor, Bapak, misalnya personel A, taunya 2 ISO, yang satu ISO, 3 ISO, nggak masalah. Lead auditor kalau bisa tahu semuanya. Jadi apa yang jadi masalah, paham. Untuk kompetensi auditor, ini Bapak Ibu ada di sini catatannya terkait dengan mutu, lingkungan, kesehatan, K3-nya dan penyuapan ya. Untuk pengetahuan standar harus memahami, nggak usah dihafal Bapak Ibu, nggak usah dihafal, cukup paham aja. Kalau misalnya kita buka aja. Kemudian ada pemahaman proses bisnisnya seperti apa, karena ini 91 kaitan sama mutu, kaitannya sama organisasi ya. Ini dengan lingkungan, ini kaitan dengan K3, ini anti penyuapan. Kemudian teknikalnya ada manajemen mutu, ada lingkungan nih kalau untuk yang 14.000. Kemudian yang 45.000 kaitan dengan bahaya APD ya kan, misalnya ada evakuasi, nomor telepon darurat ya kan. Nah, kemudian ada pengendalian risiko terkait dengan SMAP. Juga pemahaman regulasi terkait aturan-aturan mutu industri gas ya, industri migas tempat Bapak Ibu. Kemudian aturan terkait dengan lingkungan. Kemudian aturan terkait dengan K3 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 dan sebagainya. Undang-undang anti penyuapan. Ya, seperti itu.